Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini saya didatangi salah satu organisasi paguyuban yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Warga Bone Raya, Kabupaten Kutai Timur, yang diketuai oleh Edi Ismail SH MH. Saya bersyukur, lagi-lagi saya bersyukur bahwa hampir tiap malam kita podcast dan didatangi oleh paguyuban yang menyatakan dirinya mendukung salah seorang pasangan calon. Dan tentu saja pasangan calon yang Om maksud adalah ARMY, pasangan Ardiansa Sulaiman dan Mahim Nadi. Tentu paguyuban ini mendukung salah satu pasangan calon, pasti memiliki latar belakang tersendiri. Karena memang di alam demokrasi kita, semua elementasi masyarakat bisa mendukung siapapun yang mereka ingin dukung. Untuk membicarakan persoalan ini atau dukungan Forum Komunikasi Warga Masyarakat Bone Raya Kabupaten Kutai Timur, saya perkenalkan tamu saya dulu. Edi Ismail SH MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Om WP. Dulu kita pernah bertemu juga di podcast. Siap. Waktu ASKB. ASKB benar. Iya kan? Malam ini ketemu lagi. Ketemu lagi. Tetapi setelah itu, ini mudah-mudahan setelah podcast ini rutinitas pertemuan-pertemuan kita itu bisa berlanjut. Siap. Karena kemarin kan memang setelah itu bubar kemana-mana. Iya. Entah kemana. Entah kemana. Walaupun sebenarnya ada di Kutai Timur. Benar. Bung Edi, ini kontestasi atau pegelaran pilkada di Kabupaten Kutai Timur ini saya anggap pegelaran yang sangat luar biasa. Karena banyak paguyuban, kemudian banyak relawan-relawan. Bukan hanya dari relawan yang atas namakan kelompok mereka, akan tetapi juga atas nama kelompok emak-emak. Ini yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya relawan yang muncul juga, ini salah satu pertanda bahwa di Kabupaten Kutai Timur yang namanya golput itu berkurang. Nah, Bung Edi, sebelum mendukung pasangan calon ARMY, tentu di dalam forum masyarakat Bone Raya ini ada dialektika, ada diskusi-diskusi mendalam, lalu tentu banyak teman-teman bertanya, kenapa harus mendukung ARMY? Mungkin Bung Edi bisa menjelaskan kepada kita, kepada teman-teman yang lagi menonton podcast ini. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di podcast Om WP yang sangat luar biasa ini. Mungkin ini pertemuan yang sangat luar biasa lagi ya Om WP pada malam hari ini. Kenapa kita pernah bertemu dan sangat panjang pembicaraan kita membahas masalah kontestasi pada tahun 2020 kalau tidak salah waktu itu dengan dukungan ASKB. Ini kembali kita coba mengurai satu kontestasi yang mungkin menjadi satu pertanyaan besar, keberadaan FKM Bone Raya for ARMY. Ya, itu tagline, slogan yang mungkin dicetuskan bahwa Forum Komunikasi Masyarakat Bone atau FKM-BR for ARMY. Ini sudah artinya sudah disebarkan atau sudah layar dikembangkan itu. Kalau tadi pertanyaan Om WP, seperti apa sih kronologisnya? Kenapa FKM Bone Raya begitu mencetuskan atau mendukung ARMY? Ini memang kita begini Om WP. Jadi kembali saya mengatakan bahwa kami orang Bone selalu berdasar atau berlatar kepada Papaseng dan Pangajak. Papasan dan Pangajak. Artinya itu petuah dan pesan itu dengan bertuah. Iya. Jadi pengurus FKM dan unsur
simpatisan dan anggota luar biasa FKM Bone Raya Ya. coba merumuskan satu persoalan dengan kita lakukan duduk Tuda Sipulung atau duduk bersama sesama pengurus dan warga orang Bone. Iya. Artinya saya sebagai ketua FKM kan tidak serta-merta harus mengatakan bahwa ini pilihan saya. Iya, betul. Ini adalah satu kerukunan, satu perkumpulan organisasi bersifat kedaerahan. Yeah. Yang pertama saya ucapkan dulu kepada masyarakat Kutai Timur, terima kasih banyak bahwa FKM Bone Raya hadir di dalam umur sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya, di Kabupaten Kutai Timur dan alhamdulillah mampu diterima dengan baik. Iya. Yang saya katakan begini Om Epe, kenapa FKM Bone Raya terdengar dan layar terkembang bahwa for Army. Iya. Kembali saya katakan bahwa saya sebagai ketua tidak memveto atau tidak punya keinginan sendiri atau memberikan satu keputusan mendasar kepada teman-teman atau pengurus FKM Bone Raya. Jadi kami melakukan Tudan Sipulung yang sangat panjang. Artinya di situ kami meminta kepada warga Bone yang khususnya di FKM Bone Raya itu bertanya, kira-kira dalam persoalan ini kontestasi di 2024 ini siapa yang pantas? Ya, mungkin menjadi kekasih kita ke depan Iya, atau cinta kita ke depan. Iya, Ini kan iya. harus diantarai cinta. Betul. Harus dilihat bahwa ada persamaan visi yang mungkin dimiliki FKM Iya. dan ada nurani yang terpanggil ke situ. Itu harus ada itu. Om Iya, Epe. harus ada ikatan batin. Ada ikatan seperti itu. batin seperti itu. Jadi setelah mereka duduk bersama, kita Tudang Sipulung dia merumuskan satu nama dalam ini Army. Iya. Maka tercetuslah for Army. For Army. Sebagai dasar pertimbangan, saya sempat menanyakan kepada mereka Iya. dan kembali kepada Paseng itu. Alasannya begini mereka. Sapaki aju maluru. Sapaki aju maluru. maluru nariala parewa bola. Iya. Iya. Artinya begini loh. Sapaki aju maluru nariala parewa bola. Cari kayu yang lurus untuk dijadikan tiang rumah. Betul. Jadi ini petua ini sangat sakral bagi kami. Iya, Dan itu akan menjadi perenungan panjang ketika harus kita memutuskan suatu dalam hal mendukung atau mencari pemimpin. Itu sangat sakral bagi kami, khususnya mungkin warga Bone Selatan. Iya. Sulawesi Selatan. Iya. Itu sangat sakral buat. Kenapa? Andaikan itu tiang adalah penyangga rumah. Benar. Dia harus lurus. Iya. Dan rumah itu akan menjadi satu pemimpin. Ketika kekokohan tiang mampu menopang daripada rumah ini, maka pemimpin akan tegak di dalam memerintah. Atau leader itu nantinya. Nah, inilah kami menemukan satu figur yang pertama adalah seorang Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman MSc. Itu kami ketemukan sosok seperti itu. Seorang agamawan yang amanah dan kita lihat track recordnya. Pada saat beliau terbukanya Kutai Timur, dia menjadi anggota DPRD. Dan kemudian wakil bupati 2 periode. Sebelumnya wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR ya. Dan menjadi wakil bupati dan bupati dan bupati dan sekarang berlaga lagi dalam kontestasi ini. Kita lihat apa yang terjadi ketika beliau memimpin pada saat itu. Di mana masyarakat apakah terlalu banyak satu koreksi total terhadap pembangunan Kutai Timur atau bagaimana kesejahteraan Kutai Timur ini terlihat tidak merata atau bagaimana? Ini masyarakat yang akan berbicara. FKM juga berbicara dan merasakan seperti itu. Disinilah FKM melihat bahwa sosok Ardiansa adalah yang dia cari. Naruntuk nih. Naruntuk Aju maluru. Iya. Dia dapatkan kayu lurus. Kayu lurus itu bahwa sosok yang diinginkan oleh FKM Bone Raya melihat bahwa nanti ke depannya ini mampu mengayomi. Pemimpin yang agamawan, pemimpin yang amanah, dan mau membangun Kutai Timur ini karena kita sudah berada di wilayah Kutai Timur. Artinya kami pun juga warga Bone yang merantau di sini merasakan bahwa di Kutai Timur ada kehangatan dari kepemimpinan ini. Ada yang kita rasakan dalam pembangunan ini. Kami menikmati. Padahal kami perantau di sini. Nah, itu menjadi soal. Kembali kita temukan bahwa bagaimana wakil. Ini ada
seorang wakil yang memang namanya tidak diragukan lagi. Yang pertama itu sosok Kanda Mahyunadi. Ya kan kita lihat dalam posisi ini, saya pertanyakan kembali kepada pengurus FKM Bone Raya. Bagaimana Pak Mahyunadi SMM, Haji Mahyunadi ini? Wah, itu pun terjadi. Pak Ketua, kita kembali ke papasan itu. Pengajak itu. Bahwa ketika melihat satu sosok pemimpin, ada lagi yang kita katakan, kita harus kembali mengingat bahwa Mahyunadi ini punya figur dan ada falsafah yang dimuni, yang kita miliki. Geteng, lempu, nah ada tongeng. Geteng, lempu, nah ada tongeng. Iya. Itu yang dimiliki oleh sosok Mahyunadi. Kenapa itu geteng? Mahyunadi itu punya prinsip kuat. Betul. Seorang petarung sejati. Kekalahan bukan berarti buat saya, itu adalah satu pengalaman. Itulah yang kami tarik. Dan semangatnya ini kembali dan tidak pernah pudar. Itu yang dimiliki Mahyunadi. Geteng. Dia punya semangat yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mundur. Nah, itu yang kita lihat. Artinya sebuah petarung sejati bahwa kalah soal belakang. Artinya tetap dia berjuang seperti bagaimana. Artinya capaian hanya Allah yang tahu. Betul. Ini yang yang kami temukan di Mahyunadi. Kemudian lempu. Artinya selalu dia dalam dirinya membuat satu kejujuran dalam dirinya. Bahwa dalam perjalanan karir saya itu harus saya jujur mengatakan, ketika memang itu adalah perjalanan hidup saya mengarah ke sana, maka Allah pun juga akan menentukan. Dan itu pun diilhami oleh beliau. Kanda kita ini. Ada tongeng. Ada tongeng ini adalah menjelaskan bahwa yang benar adalah benar. Betul. Dan dilihat kenapa beliau dalam sosok kepemimpinannya waktu jadi anggota DPR, jadi wakil ketua DPRD, dan jadi ketua DPR dan terakhir adalah anggota DPRD provinsi. Itu sangat luar biasa. Potensi yang dimiliki antara perpaduan dua paslon ini, calon wakil bupati dan bupati dan wakil bupati itu sangat luar biasa yang kita lihat, Om Epe. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini terjadi dua perpaduan yang sangat hebat. Masyarakat pun menilai dan menyaksikan. Kenapa? Ada di sisi satu ketokohan nasional yang mendampingi beliau adalah kakak kandung sendiri dia, seorang Dr. Haji Mahyudin STMM. Ini sangat hebat ini. Siapa yang tidak kenal Pak Haji Mahyudin ini? Sosok tokoh nasional yang mengharukan nama Kutai Timur. Pernah jadi wakil bupati di sini. Pernah jadi bupati. Anggota DPR RI dari Golkar kemarin. Dan itu sempat menjadi wakil ketua MPR ya, kalau saya tidak salah. Dan ketua DPD. Ini satu aura terbesar yang didapatkan oleh paslon hari ini. Bahwa di sisi mereka ada tokoh nasional yang punya pengalaman luar biasa. Kenapa masyarakat memandang bahwa kehadiran ketokohan Mahyudin di sisinya ini adalah satu pilar yang harus kita kuatkan, bahwa dia punya visioner, dia punya keinginan melibatkan diri bukan karena persoalan adik dan kakak, tapi tujuannya adalah bagaimana mengilhami Kutai Timur ini dalam kelanjutan pembangunan antara Pak Ardiansah dengan Mahyunadi ke depan. Itu yang kami lihat, Om Epe. Artinya melengkapi dari semua apa yang ada dalam FKM Bone Raya, itu menjadi keputusan mutlak dan wajib hukumnya untuk mendukung ARMY. Apa yang disampaikan Bung Edi tadi, bahwa daya pikat yang dimiliki dua tokoh ini, itulah yang membuat FKM Bone Raya, for ARMY, jatuh cinta. Seperti yang sering saya katakan juga di podcast ini, bahwa memilih pemimpin itu sama halnya memilih pasangan hidup. Kita harus kenal betul rekam jejak para pemimpin kita itu. Saya pikir teman-teman di FKM Bone Raya juga melihat itu. Betul. Rekam jejaknya yang seperti yang disampaikan tadi Bung Edi itu, Pak Ardiansah orangnya takwa. Kemudian Pak Ardiansah diibaratkan tadi sebagai kayu lurus yang akhirnya nanti bisa
kembali menjadi pemimpin dan mengayomi semua orang, dan itu kan sudah terlaksana selama periode ini. Dan Pak Ardiansah Sulaiman juga tidak pernah terdengar ada hal-hal yang negatif. Betul. Yang dalam perjalanan politiknya kita dengar. Betul. Katakanlah ya, misalnya menyangkut hukum. Betul. Ini orang bersih. Akibat kebersihan ini yang membuat dia hebat. Ditambah dengan tadi disampaikan juga bahwa Pak Mahyunadi itu ada 3 prinsip yang dimiliki. Ya. Geteng, Lempu, nada tongang. Ini luar biasa ini pengamatan dari masyarakat Bone. Walaupun kita tahu juga bahwa di sebelah ada orang Bone. Iya. Iya kan? Iya. Tetapi dengan menggunakan akal sehat, masyarakat Bone ini bukan memilih pemimpin berdasarkan suku, akan tetapi berdasarkan ketokohan, rekam jejak. Ini luar biasa ini. Iya. Iya kan? Karena ya namanya pemilihan bupati, wakil bupati, kemudian pemilihan gubernur, wakil gubernur, kita kan tidak memilih yang namanya kepala suku. Iya. Kita memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa daerah ini lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Iya. Ya. Jadi betul itu Om Epe. Kenapa kita mengatakan itu bahwa Pak Paseng itu dan Pak Ngajak itu tetap kita menjadi satu panutan pedoman hidup buat kami, khususnya warga Bone Selatan dan FKM Bone sendiri. Ya. Dan itu kita temukan. Moralitas seorang pemimpin dengan pasangan 2 calon ini kita sudah tahu. Iya. Seperti apa? Yang Om Epe katakan tadi, bagaimana selama kepemimpinan Pak Ardiansah murni. Ya. Kita tidak melihat satu sanggahan baik produk dari hukum yang mungkin ada satu pelanggaran yang dia miliki, enggak. Dan pada rejim Mahyunadi dalam catatan rekan jejaknya pun juga kita tidak temukan. Artinya kan menuju pada Kutai Timur hebat. Dari program yang saya coba buka yang diprogramkan 50 program unggulan yang menjadi yang dicetuskan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati ini sangat luar biasa. Ini tidak bersifat janji. Janji itu kan kita akan dilaknat oleh Allah. Betul. Terkait dengan persoalan janji mungkin seperti ini. Ini bukan. Pak Ardiansah dengan Pak Mahyunadi ini sudah merumuskan bahwa 50 program unggulan ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat Kutai Timur. Dan ini harus. Ini harus. Kenapa? Saya lihat bagaimana memberikan insentif kepada guru mengaji, baik tidak membedakan agama dan golongan daripada. Islamnya dia lakukan, Kristennya dia lakukan, semua diberikan insentif bagi guru minggu. Kalau teman kita orang Kristen kan guru minggu ya. Kalau kita ini kan guru mengaji dan lain-lain bla bla. Itu pun dia lakukan. Dan sekarang mereka sudah menikmati. Termasuk kita lihat dalam kesejahteraan kepegawaian yang mungkin kita lihat daripada satu perubahan yang sangat besar di SKPD yang terkait bagaimana program yang diberikan oleh Pak Ardiansah di rejimnya itu memerintah dan sampai sekarang karena dia ada dalam cuti ya kan. Kita lihat bagaimana apakah di setiap SKPD ada satu keluhan yang mungkin tidak menjadi program mendasar daripada inilah yang dicetuskan dalam 50 program unggulan beliau. Dan saya sebagai pengamat masuk dalam lingkaran, dalam dukungan, dalam kontestasi ini sah-sah saja karena saya terpikat. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Maksudnya saya terpikat. Kenapa? Hal-hal yang sudah dilakukan menjadi satu pandangan nyata bahwa bukan kita berbicara satu hayalan lagi. Karena kita menyaksikan sendiri sih. Ada yang sudah dibuat. Benar. Dia sudah berbuat. Kutai Timur ini sudah melihat. Wajah-wajah yang menikmati itu saya merasakan bahwa ada bukti. Ada kejelasan bahwa ketika beliau memimpin itu benar adanya. Betul. Iya kan? Kita lihat bagaimana siklus perkembangan APBD Kutai Timur di bawah kepemimpinan beliau yang sangat luar biasa. Dengan luasan wilayah Kabupaten Kutai Timur ini lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat. Nah ternyata ini anggaran ini mampu dialokasikan secara baik dan merata.
Luar biasa, tenaga TK2D yang sekarang ini sudah terangkat dan tahun ini akan menyelesaikan. Setelah mengabdi 2 tahun maka akan terangkat menjadi P3K. Iya, iya, iya. Ini kan apa yang dicari? Iya, iya. Nah, kalau program P3K itu kan memang program pusat. Pusat, betul. Tetapi kebijakan daerah yang Menentukan. sesuai dengan anggaran yang Anggaran dimiliki. yang ada, yang dimiliki oleh daerah. Nah, kan itu jadi diskursus itu juga saya lihat di media-media sosial. Oh, itu bukan programnya Pardiansa. Ya memang bukan program Pardiansa. Iya kan, akan tetapi dengan kemampuan daerah, Iya. Bupati Kabupaten Kutai Timur mendorong orang-orang yang bekerja sebagai TK2D itu menjadi P3K karena anggaran mencukupi. Iya. Iya kan? Sejarah terpanjang pada rejimnya Pak Ismu waktu itu. Iya, Banyak TK2D. betul. Dan alhamdulillah Pak Ismu waktu itu merangkul. Iya, iya. Bagaimana melihat potensi-potensi supaya dalam hal sampai di kecamatan itu mereka. Dan setelah estafet kepemimpinan terjadi, Iya. Pak Ardiansa pada saat itu melanjutkan program yang sudah dicetuskan oleh Pak Ismunandar pada saat itu. Betul. Dan ketika dia bupati tetap melaksanakan, itu saya salutnya beliau. Iya. Kenapa? Dia itu secara moralitas kepemimpinan, secara keteguhan melihat ini program ini kan tidak disampingkan. Iya, iya. Iya. Dia tidak menyimpan. Kan Artinya biasa- tidak ada ego di situ. Iya kan biasanya tuh lain Lain pemimpin lain. lain program. Ya, benar. Nah, kalau dulu kan ada program Pak Ismunandar itu membangun infrastruktur Betul. untuk di kecamatan. Betul. Iya kan? Nah, sekarang dilanjutkan, Dilanjutkan. oleh Pak Ardiansa dengan proyek-proyek multi-years. Betul. Ya. Kemudian membangun apa namanya itu? Program air minum di Air minum desa-desa. bersih, air minum. Itu, Ya, ya. itu yang dilakukan oleh Pak Ismunandar Betul. dan dilanjutkan oleh Pak. Dan dilanjutkan. Termasuk juga listrik. Betul. Program Pak Ismunandar itu adalah pengadaan air bersih di setiap kecamatan. Ya. Itu dijanji kemarin. Dan penerangan listrik. Itu berjalan. Berjalan. Dan pada saat itu, ya, pada habis masa kepemimpinan beliau, dan pada kontestasi terjadi 2020, maka ASKB pada saat itu menang. Ya. Pak Ardiansa sebagai Bupati, komando, ya. bupati dalam ini, melanjutkan. Betul, betul. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur. Dan itu diapresiasi oleh mantan ketua DPR kita, Bunda Ence Pirgasi. Betul. Bahwa pemerintahan Ardiansa Sulaiman ini, Pak Ardiansa Sulaiman ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga secara tidak langsung, Ya, Ence Pirgasi, ya, mantan ketua DPR, betul. mantan ketua P3, Betul. mendukung ARMY. Yarmi. Jadi memang saya juga baru mendengar dan saya melihat satu statement Bu Ince. Ya. Bu Ince ini adalah satu tokoh di Kutai Timur. Kita harus akui. Kita harus akui. Artinya terproses pada persoalan yang terjadi itu Itu persoalan lain. persoalan lain. Ya. Tapi beliau, kita lihat kenapa Bunda Ence Pirgasi ini mendukung ARMY. Ya. Ini kan perlu dipertanyakan. Iya, iya. Partainya di mana? Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi beliau mungkin akan melihat satu kenyataan yang dilihat bahwa apa yang terjadi di Kutai Timur ini. Pardiansa bukan haus satu kekuasaan. Benar. Pardiansa ini dia ingin melihat ini Kutim maju, menata kembali Kutai Timur. Setelah ini ingin melihat Kutim ini hebat. Setelah ditata, Dia, beliau dalam pikirannya itu, ini habis saya tata ya. ya, Yang saya ingin letakkan lagi bagaimana Kutai Timur ini hebat. hebat. Artinya masyarakat di luar Kutai Timur bisa dengar, waduh, Iya. luar biasa Kutai Timur. Betul, betul. Di bawah kepemimpinan Pak Ardiansa sangat luar biasa. Inilah capaian dan keinginan yang ingin dilakukan. Bertambah adanya Pak Monyunadi, Iya, iya. seorang visioner, Betul. tokoh muda Iya. yang sangat energik melihat pada persoalan bahwa ketika beliau mendampingi Pak Ardiansa, maka saya tidak tahu. Kita tidak bisa memprediksikan seperti apa karena seorang ini Pak Monyunadi juga seorang pemikir. Iya. Handal dalam pernah di legislatif ya sudah luar biasa kancanya. betul. Ketika dia masuk di eksekutif ya inilah yang lebih luar biasa Iya, lagi iya, nanti kita lihat. Karena beliau bisa mengeksekusi Bisa apa yang ada di apa yang pikirannya. ada di benaknya. Itulah kenapa Om Bepe
Artinya bukan muluk-muluk saja kita berbicara terkait masalah dukungan. Iya, Saya iya. sebagai ketua FKM Bone Raya tidak mengambil satu keputusan seperti itu. Iya, iya. Apa keinginan ketua itulah. Iya. Dan selalu saya rumuskan bahwa FKM Bone Raya ketika dalam musyawarah mufakat itu adalah suara tertinggi. Ini yang luar biasa dari Iya. paguyuban yang Bung Edi pimpin. Di situ di dalamnya tuh ada demokratisasi. Ada. Bukan maunya ketua. Bukan. Kalau di Tidak Sipulung itu kan, Iya. semua warga, baik toko, masyarakat pinggiran, masyarakat bawah itu dikumpul. Yang menentukan itu bukan Bukan ketua. ketua. Itu yang dilakukan oleh Bone Iya. Raya. Betul, Om BP. Kenapa? Bagan struktur atau apa susunan struktur itu hanya sebuah melengkapi satu kepengurusan adanya namanya organisasi itu. Tapi saya sebagai ketua menyadari bahwa saya punya kekurangan dan saya juga punya kelebihan. Iya. Tapi berkumpulnya orang di dalam satu organisasi adalah aset terbesar. Aset terbesar dalam organisasi orang-orang yang berkumpul. Betul. Dan apalagi organisasi yang saya pimpin adalah bersifat kedaerahan. Iya. Yang tinggal lagi di perantauan. Perantauan. Ketika modelnya yang tidak benar atau akselerasi pergaulan di dalam lingkup Kutai Timur tidak benar, itu pasti kita tidak akan pernah tumbuh. Iya, Om iya, BP. iya. Kenapa? Kutai Timur ini miniaturnya Indonesia, sebuah suku ada di sini. Betul. Jadi kami hidup berdampingan. Iya. Kami pun mampu mengerti kenapa. Ini bukan lagi menjadi satu pembicaraan bahwa apa benar. Warga Bone FKM sendiri itu sudah beristri orang Jawa, Ya. beristri orang Kutai, beristri orang Dayak, bahkan orang Timur dan semua. Iya, 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 iya. Ya. Jadi kenapa saya katakan itu? Makanya mungkin pada tanggal 10 deklarasi FKM Bone Raya besok itu, ya? Iya, iya, Om BP. Pas malam ini kita ngobrol. Ah, betul. Jadi saya terima kasih kepada panitia dan semua pelaksana pun juga saya mengucapkan pada malam hari ini karena mampu merumuskan satu tujuan di bawah keinginan bersama yang mungkin akan dilakukan pada besok, Pak. Besok Om BP itu, dan itu sangat luar biasa. Saya melihat teman-teman FKM dan orang Bone for Army ini, seandainya saya mendukung satu dalam sisi lain, saya mungkin akan jadi buruhan mereka. Kenapa? Karena itulah FKM Bone Raya selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, dan itu adalah keputusan tertinggi. Ya, itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ ada demokratisasi. Ada demokrasi, benar. Makanya jangan heran. Mohon maaf ya kalau saya katakan bahwa banyak orang-orang sukses itu dari masyarakat Bone. Betul. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Yusuf Kalla? Siapa yang tidak kenal dengan Jenderal M. Yusuf? Ya kan? Disebabkan di situ karena mereka memang betul daerah kerajaan. Iya. Awalnya akan tetapi muncul kemudian demokratisasi di tengah masyarakat Bone itu. Nah, salah satu contoh juga di Kabupaten Jawa Timur bahwa kita harus akui Iya. ada yang namanya Haji Agus Aras. Iya. Dia politisi unggul. 2 kali di DPRD Kabupaten Jawa Timur, sekarang terpilih lagi di provinsi 2 kali lagi itu. Ini menandakan bahwa memang masyarakat Bone dimanapun dia berada itu selalu menjadi bagian dari sebuah proses generasi yang menghasilkan generasi-generasi unggul. Betul Om BP. Jadi menyebut kata Haji Agus Arus itu adalah seorang tokoh yang dikagumi oleh orang masyarakat Bone. Masyarakat Bone. Kenapa saya katakan bahwa dia itu bisa jadi panutan, seperti Om BP katakan itu bahwa dia dalam periode DPRD sangat luar biasa, fantastis, dan ini dalam kontestasi DPRD provinsi ini 2 periode lagi. Dan itu sangat membanggakan bagi warga Bone, orang Bone di Kutai Timur ini, dan juga visioner beliau itu sangat luar biasa. Iya. Artinya kami pun menjadikan dia adalah kalau misalnya dia itu, kalau misalnya di Bone itu artinya kakak. Ya. Kalau kita anukan dia, angkat misalnya, kita bisa puangi dia. Karena kenapa? Karena dia ketokohannya. Ketokohan. Nah, puang artinya bisa kita panggil kadeng, artinya panggilan daeng. Dan memang itu wajar kalau orang Bone. Karena segala hal yang mungkin yang dilakukan orang Bone, mungkin karena beliau ini mempunyai satu pengalaman yang luar biasa di Kutai Timur, ya bisa. Artinya mau kemana lagi? Iya. Dia punya link
Dan dia menjabat pada posisi perwakilan rakyat yang mungkin memberikan satu pemahaman aspirasi bahwa inilah yang kami bisa sumbangsikan dan inilah gunanya saya orang Bone di sini. Itu Om Pepe. Nah, kembali ke persoalan acara besok itu. Kan biasanya begini, maaf nih. Ya. Kalau buat acara, apalagi suasana pilkada ini kan biasanya minta ke panitia atau apa, atau ke tim sukses itu. Betul. Untuk membiayai acara itu. Betul. Nah, kalau yang dilakukan Bone Raya? Alhamdulillah Om Pepe, setelah rapat pertama, jadi saya mengatakan begini kepada panitia yang sudah terbangun. Mungkin tabe tadam penganga. Iya. Ya kia mengima buat acara ki, Iya. napas longe, tanu. Iya. Artinya konsentrasi, jangan kita bikin acara dan paslon dibebankan dalam semua pembiayaan ini. Iya. Itu yang saya katakan. Iya. Maka teman-teman itu, keluarga Bone ini setuju. Kalaupun begitu, orang lain pun bisa melakukan dan mampu memobilisasi orang. Iya. Iya kan? Iya. Tapi buktikan bahwa kita ini bekerja betul-betul nurani yang memanggil kita ke sana. Iya. Bukan ujuk-ujuk Anda datang ke sana karena terpengaruh dalam satu sisi segmen yang mungkin berpikir lain. Iya, Kan? Ini tidak dilakukan oleh orang Bone. Jadi mulai dalam pengadaan baju, mungkin itu kami artinya bagaimana? Ada istilahnya orang begitu, macurun-curun. Macur-curun. Iya. Apa istilahnya itu? Ya, saling kerjasama. Iya. Jadi kan memang orang Bone ini sadar, orang-orang FKM Bone, pengurus FKM Bone kan ada juga pengusaha mereka. Ya. Yang juga hidupnya di pemerintahan daerah. Iya, betul. Sebagai mungkin dalam profesinya sebagai pengusaha atau kontraktor. Iya. Orang yang menandatangani kontraktornya kan? Iya. Kan itu yang terjadi kontraktor ini. Ya disinilah mungkin dia bisa melihat bahwa di bawah kepemimpinan Pak Ardiansyah kemarin saya sempat meminum air dan makan di sini. Setelah hajatannya ini, dalam berkontestasi ini, kenapa tidak saya harus memberikan satu sumbangsi kepada beliau? Iya. Tidak elok kalau rasanya kalau saya membuat acara dan saya pernah makan di rumahnya, saya pernah hidup. Rumahnya kan Kutai Timur. Betul. Dan dia makan di Kutai Timur. Iya. Tidak elok rasanya kalau saya harus begitu. Nah, maka terjadi itu Om Epe. Ada beberapa jadi ketua panitia sendiri seorang kontraktor. Iya. Icang itu dan beberapa Yusri Sal apa dan semua lain-lain itu banyak memang kan hidup dalam makan dan air di pemerintah daerah. Inilah saatnya ketika dia mendapatkan kue, inilah saatnya kue itu dibagi-bagi lagi. Dibagikan. Wih, luar biasa. Dan mulai dari pembangunan baju termasuk ini kan peserta ini Om Epe yang saya lihat, saya juga kagum kepada panitia ini dan saya betul-betul mengapresiasi sangat tinggi. Kenapa saya katakan? Di tengah kesibukan saya melakukan satu pekerjaan di Bone dan di Kutai Timur. Maksudnya saya ini membantu satu keluarga di Bone dalam kontestasi juga. Iya. Setelah saya membuka rapat dan Sipulung dan berjalan sebegitu tanpa ada satu keluhan-keluhan. Pak Ketua begini ada dan begini. Pak Ketua, aduh apa ini Ketua? Ini tidak terdengar dari pengurus kami. Ini luar biasa. Ini luar biasa yang dia lakukan. Tidak ada satu keluhan. Setelah dia berjalan, tidak ada. Ini, bayangin aja Om Epe. Peserta daripada deklarasi ini ada dari Sandaran. Iya. Kombeng, Wahau, Kali Orang. Dari kecamatan-kecamatan. Iya, dari kecamatan-kecamatan, Pak. Ini Om Epe menghadirkan mereka. Jadi saya bilang begini. Dia bilang, Ketua, kita mau bikin acara membawa FKM Bone Raya, ini banyak panggilan dari kecamatan, dia mau ikut dalam acara ini. Tunggu dulu. Iya. Kenapa? Ini akan berpotensi nantinya ketika jaminan tidak bagus, cara menjamu mereka tidak bagus, maka konsekuensinya akan kecewa dan berimbas kepada paslon. Betul. Ya kan itu yang saya sampaikan. Tolong di betul-betul, artinya hal ini dipikirkan secara baik. Menghadirkan orang kecamatan itu seperti Kombeng Wahau itu harus bermalam loh. Betul. Makan minumnya mereka seperti apa? Iya. Dan nginap di mana? Iya. Udahlah Ketua, kami yang ngurus itu. Luar biasa ya. Saya juga makanya saya katakan, saya apresiasi kepada panitia yang betul-betul merumuskan acara ini sangat luar biasa. Kenapa? Udahlah Ketua,
insya Allah berjalan dengan baik. Hampir semua paguyuban yang hadir di podcast ini bicaranya atau ngomongnya sama dengan FKM Bone. Iya. Mereka mandiri, Mandiri. tidak tergantung dengan sumbangan dari paslon. Ini saya bilang ini luar biasa nih. Iya. Kan biasanya kan orang mau hadir itu karena dibayar. Ini tidak ada. Iya. Murni hati nurani. Betul. Jangan sampai seperti yang tadi Ketua FKM Bone Raya menyatakan bahwa mereka ini mendukung karena cinta. Iya. Cinta kepada pasangan Ardiansa Sulaiman dan Mayunadi. Iya. Memang perpaduan suatu dukungan itu harus lahir sebuah cinta. Iya. Bukan karena melawan jenis kita cinta. Iya. Tapi dalam kontestasi kita menilai figur pemimpin yang kita cintai, yang kita inginkan, itu memang ada di situ. Iya. Kecintaan dan kemudian nurani yang terpanggil di situ. Maka ketika kita berbicara masalah hal apa, orang cinta itu gunung pun diseberangi ya. Ya. Lautan pun Ya. diseberangi, gunung pun akan didaki. Samalah. Kami yang betul-betul for army ini mendukung army, kecintaan kita itu sangat luar biasa. Om BP. Iya. Kita paham bahwa Pak Ardiansa ini kalau dia mau berpolitik secara money finansial ataukah money politik, Iya. itu kan saya kira tidak akan bakalan Tidak dilakukan. bakal itu. Tidak bakalan Dari dilakukan. dulu beliau Dia sangat anti dengan hal persoalan itu. Kita paham beliau. Iya. Pak Mayunadi pun juga merasakan begitu, bahwa Pak Mayunadi mengkaji dalam persoalan ada aturan yang mendasar, ada Panwaslu, ada penyelenggara yang memantau. Iya. Artinya beliau ini duduk sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, memang menginginkan kalau memang saya dibutuhkan masyarakat Kutai Timur, oke lah, Silakan pilih saya. silakan pilih saya. Bukan kau pilih saya karena saya kasih kamu uang. Saya kasih kamu. Iya. Ini dia rasakan. Iya. Kan betul-betul dukungan ini mengalir tanpa ada satu keinginan bahwa nih kamu bikin acara, kan enggak. Ya, artinya saya lihat pada ini karena mata kita masa melihat, hati kita bisa membaca Iya. bahwa sebenarnya dalam ini apa yang kita rasakan. Iya. Karena 150 pengurus yang ada dalam struktur FKM Bone Raya itu, saya sampai pun juga tidak mampu mengatakan kenapa dia pilih army. Iya. Loh, kenapa Anda pilih army? Iya. Ini kadang saya mengatakan begitu. Loh, apa benar ini semua ataukah ini membisik ke sini, membisik ini? Tidak. Mereka memang secara nurani. Aspirasi mereka itu bahwa ketua. Nggak usah kita bicarakan lama-lama. Kami ini FKM Bone Raya for army. Wis. Jadi saya ini kayak diskat aja, dadah. Ketua, kalau seandainya saya harus memimpin, tunggu dulu. Iya. Sudah ketua, Iya, nggak ada iya. lagi alasan. Aha. Ya, sebagai ketua memang harus bagaimana ini mereka, Iya. aspirasi mereka dan keinginan mereka. Iya. Masa ketua yang saya nanya saya mau membawa keinginannya, Betul, nggak betul, mungkin itu, Om Epe. Dan saya yakin bahwa kenapa? Di data 2012 orang Bone yang ada di Kutai Timur 13.000. 13.000. Ini luar biasa. Ketika mereka mampu merumuskan satu kesatuan bahwa orang Bone ini cinta dengan army, maka mereka akan mencari keluarganya Wis. dan akan memberikan suara sumbangsi kantong suara besar kepada army, dan itu akan bisa menjadi satu pemenang. Ya, ini kita tidak tahu. Dan itu realita. Itu realita. Sama halnya cerita teman-teman dari paguyuban NTB ke sini. Mereka kan juga menyebarkan diri itu Iya. ke kecamatan. Betul. Ya kan? Tiba di kecamatan, belum mereka sosialisasikan army, langsung mereka ditanya tuh yang datang tuh. Iya. Mohon maaf, kalau yang lain kami tidak mau, kami mau army. Ini luar biasa nih. Saya bilang, waduh, ngeri ini. Kan biasa kalau kita datang, kamu pilih siapa? Iya. Misalnya, saya pilih A. Betul. Oh, kami tidak pilih A, kami maunya B. Kalau kalian bawa A, tidak usah datang ke rumah. Anda usah datang ke rumah. Jadi teman-teman dari NTB mengatakan itu, ya sudah, kita satu visi. Betul. Ini luar biasa. Itu nih Ini yang juga prinsip. yang dilakukan, ini juga yang dirasakan oleh masyarakat Ini Bone. prinsip luar biasa. Saya kan kadang mempraktekkan kepada istri saya. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Saya panggil bunda sama istri saya. Iya. Lo kaman relure bunda. Saya mau makan ikan teri. Iya, ikan teri ya. Dia pulang bawa bandeng, saya kayaknya makan pun tuh enggak enak. Ah. Karena kita punya keinginan yang ingin sebenarnya yang saya mau lakukan Iya, ini. Anda datangkan seperti ini. Aha. Jadi mungkin saja hanya memberikan satu perasaan kepada untuk senang aja, itu kan tidak benar. Iya. Artinya menyalahi sebuah perintah
Dan apa keinginan hati dilanggar, misalnya seorang istri saya kepinginan suaminya gini kok lahirnya bandeng kan Iya. nggak sesuai. Ya, tidak sinkron. Sama dengan satu pilihan. Seperti Om katakan, orang saudara kita dari NTB turun ke sana, saya paket kamu. Loh, saya nggak senang dengan itu. Saya suka B, saya suka A. Saya suka memang A, kenapa Anda bawa B? Atau dia di posisi B, kenapa Anda bawa A? Anda pun ini kalau kontestasi ini kan nurani yang dipanggil Om BP. Itu kita sadar semua dalam hal persoalan, dan memang saya melihat bahwa aliran dukungan yang ada di ARMY ini sangat luar biasa. Kenapa? Panggilan hati yang membawa mereka, karena dia paham dan dia mengerti siapa pemimpin yang didukung. Itu mungkin. Jadi kalau saya mengamati apa yang terjadi saat ini sama dengan apa yang terjadi pada saat pilkada pertama di Kabupaten Kutai Timur. Jadi gerakan rakyat, masyarakat yang mau. Hanya waktu itu memang belum tercium atau semasif pilkada-pilkada setelahnya itu yang namanya money politik. Saya yakin bahwa ketika pilkada ini betul-betul murni tanpa embel-embel money politik, ARMY lah pemenangnya. Itu menurut saya, ya kan. Menurut yang lain ya silakan aja. Tetapi ini kan hasil pengamatan. Betul. Karena di mana-mana kita lihat tuh, hampir tiap malam tuh masyarakat mengundang ARMY masuk ke RT-RT-nya untuk bersosialisasi. Masyarakat Kutai Timur Om MP cerdas. Iya. Orang pragmatis dalam hal persoalan ini kan melihat satu panggilan nurani. Iya. Ini kita tidak akan melihat. Ketika itu pun terjadi, kita pun tetap meyakini bahwa ARMY adalah seorang pemenang. Karena ini panggilan nurani dan panggilan hati yang ada dalam mereka. Iya. Hal-hal yang mungkin akan terjadi, hal yang tidak mungkin menjadi satu logika pemenangan yang terjadi ketika misalnya ARMY dalam hal posisi tersudut bahwa bukan dijadikan pemenang, itu mungkin menjadi satu pertanyaan di Kutai Timur. Kenapa? Karena ini memang saya lihat, artinya seperti kami di FKN sendiri. Artinya bukan kami ikut-ikut begitu melihat, loh, kok misalnya di RT kami itu sebutannya ARMY. Ketika saya dalam satu rumah misalnya, yang saya katakan ketika berdiri tegak sudah pakai Aju Maluru, kita temukan Aju Maluru, maka terbentuklah sekat-sekat dalam kamar itu. Rumah adalah pemimpin. Ada berapa kamar yang ada di dalam itu, tapi satu yang mengayomi. Kepala rumah tangga. Seperti itulah pemimpin yang kami katakan seperti itu. Kita lihat bahwa Pak Ardiansah ini sangat luar biasa. Ini terjadi. Istrinya juga pun begitu. Turun langsung dan memandikan mayat yang menurut bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan itu tidak ada di Indonesia loh. Tidak ada. Istri wakil bupati turun, bukan istri wakil bupati, istri bupati, bahkan bupatinya sendiri kalau sempat datang dan memandikan mayat. Dan itu hanya ada di Kutai Timur. Di Kutai Timur. Ini suami istri loh. Iya. Dan saya kadang terkagum-kagum itu, Om BP. Saya bukan artinya mengarang atau mengangkat beliau dalam permukaan seperti ini kita dalam podcast. Dan itu realita yang sangat biasa, sangat luar biasa. Saya melihat bahwa seorang agamawannya Pak Ardiansah ini saudara saya, kadis lingkungan hidup. Iya, Pak Amin Nasar. Walaupun saya ada di tempat, tapi terpampang teman-teman itu berbicara. Dan sangat luar biasa beliau hadir di tempat dalam posisi apapun dia hadir. Dan istri beliau sudah banyak lah, bukan cuma 1 dan 2, 3 yang ada di itu panggilan mulia yang bisa dilakukan. Kalau misalnya seorang bupati yang punya dan istri bupati yang punya image, masa sih saya seorang ibu bupati mau pergi begitu. Tapi ini memang ada di dalam panggilan mulianya beliau. Yang beliau kejar itu kan ibadahnya. Amal jahiliyah. Itu sangat luar biasa. Makanya saya katakan bahwa sapaki Aju Maluru nariala parewa bola. Carilah pemimpin yang amanah, yang agamawan, amanah, yang mampu mengayomi masyarakat, mampu mengangkat dan mampu melihat realita keinginan masyarakat. Kita ada di perantauan. Iya. Ya kuda gagak
Pangadi deka pangulu naseng toge lo gimana? Iya, iya. Mau apa kalau kita tidak ada pemimpin yang bijak di kampung itu? Mau apa kita di sini? Pasti kacau. Pasti kacau. Dan kita melihat di sini. Iya, iya. Ya, jadi sederetan rentetan apa yang terjadi di Kutai Timur ini kami mengamati. Iya. FKM Bone Raya menjadi saksi bahwa kami kemarin tidak salah-salah memilih ASKB. Iya, Di bawah naungan kepemimpinan Pak Ardiansah kami tidak salah. betul. Kenapa? Karena dia mampu menghangatkan dan mampu memberikan pengertian FKM. Kau dukung kak kemarin. Iya. Kamu dukung saya kemarin. Kamu lihat apa yang terjadi setelah saya memimpin. Sekarang kita kembali. Pak Ardiansah tolong, kami masih mendukung Anda. Dan kami masih melihat bahwa menata kembali, kami mau lihat bahwa bagaimana itu Kutim hebat. Iya, iya. Itu yang kami inginkan. FKM Bone Raya menginginkan hal itu. Dan memang benar bahwa apa yang kita inginkan itu dapat dibuahkan oleh Pak Ardiansah. Iya. Ya. Kami dalam mendukung kemarin Pak Ardiansah boleh di waktu kami FKM belum mendapatkan apa-apa, boleh ditanya. Iya. Pak Ardiansah sendiri Iya, iya. dan pasangannya saya boleh ditanya. Iya. Kami FKM belum pernah bahwa kami akan datang meminta satu proposal atau apa kan enggak. Kecuali mereka mengintip FKM ada. Iya, iya. Saya katakan kepada warga khususnya FK Bone Raya, Anda bekerja ikhlas, betul tidak ada yang ikhlas dalam satu kontestasi, tapi Anda bisa buktikan kepada kita bahwa kita punya getel lempun ada tongan. Iya. Seperti yang dimiliki oleh Jiwa Mayunadi. Jangan Anda menjadi satu pecundang, Anda memilih karena ada keinginan besar. Iya. Tapi kita akan membuktikan bahwa soal mendukung karena memang nurani terpanggil dan melihat bahwa dia mampu memberikan mengayomi masyarakat Kutai Timur dan mampu memberikan karya terbaik, ikon apa yang akan dibangun di Kutai Timur ini. Itu yang dilakukan. FKM belum pernah. Yeah. Orang dapat ambulans, FKM belum dapat. Yeah, yeah. Kami belum pernah. Iya. Orang mendapat dana hibah, kami pun juga tidak melakukan. Yeah. Waktu itu di bawah kepemimpinan Pak Isra Nur, itu kami diberikan oleh provinsi. Iya, iya. Dan kami melakukan munas di Kabupaten Bone. Itu dilakukan. Makanya kalau ada pasam ya, kalau FKM ini sendiri paham lah ikan ya kapal kami paham lah. Karena memang beliau ini pernah, Iya. betul. Artinya Bone ini sebagai saya darah Bugis, si titik waena tahu Ya. akan saya balas. Itu prinsip kita orang Bugis. Orang Bugis kita orang Bugis ini sejak kemaringan mungkin saya akan berikan lebih yang akan lebih sejengkal kamu kasih saya akan bermeter-meter saya akan kembalikan. Itulah prinsip kita orang Bugis. Iya. Karena kenapa? Siri napas se. Iya. Kita mampu memberikan bahwa kita masih irik ya. Wih, masa? Kan sekarang ketika kita pernah diberikan satu karya terbaik memperlihatkan bahwa ini Kutai Timur ini sudah baik, FKM, kamu betul tidak salah memilih saya kemarin. Coba. Betul. Itulah keinginan, bukan sebenarnya yang keinginan lain. Saya Om EP sebagai ketua tidak pernah juga bahwa mau datang ke sana, Pak Bupati saya minta proyek, belum pernah boleh ditanya Pak Ardiansah. Dan begitu pun wakilnya. Mana pernah saya datang? Dan pasti Pak Ardiansah tolak kalau minta proyek. Iya, karena Pak tidak ada proyek di dalam sisinya. Betul. Tapi kalau Anda mau proyek silakan ke dinas, Ya, pertanyakan. Kan betul. Pak Ardiansah bukan mengurus hal itu, saya mengurus pemerintahan. Anggaran itu sudah saya sebarkan di SKPD. Silakan Anda, kalau Anda punya potensi ada Anda program, Ya. silakan masukkan di situ. Ya, Ya kan? Betul. Ah, itu yang dilakukan Pak Ardiansah. Kebanyakan orang yang tidak memiliki akal sehat itu memandang Ardiansah Sulaiman itu orang yang tidak bisa memberikan solusi. Benar. Kalau hal-hal yang seperti itu, ya Iya. memang Pak Ardiansah Sulaiman itu hampir sama dengan Pak Isnan Nur. Betul. Kalau orang datang minta ini, langsung dia bilang, di sini saya bukan PU. Iya. Kamu ke dinas PU, kamu ke dinas ini, kamu ke dinas Iya. itu. Itulah seorang pemimpin sesungguhnya. Apa artinya mereka menempatkan kepala-kepala dinas? Iya kan? Kalau tidak bisa mengayomi orang-orang yang betul-betul datang ke situ. Iya. Tetapi jangan juga karena ini tim sukses kemudian mentang-mentang. Nah, itu salah juga tuh. Oke, ini luar biasa dialog kita malam ini. Bahwa ada filosofi yang dibawa oleh perantau-perantau Bugis ke tanah Kalimantan ini. Ada satu hal yang paling menarik sebenarnya itu adalah di mana langit dijunjung, di situ kaki berpijak. Bukan di mana langit kita junjung, di situ tanah saya kapling. Bukan itu. Akan tetapi itulah prinsip hidup para perantau-perantau Bugis yang ada bukan hanya di Kalimantan, hampir di seluruh dunia. Iya. Karena kita kan perantau-perantau ini bukan hanya Indonesia, Iya. Malaysia dan sebagainya. Semua. Kenapa di Malaysia misalnya ada keturunan Bone juga
yang menjadi raja di sana. Raja, Disebabkan karena kemampuan membawa diri di tengah masyarakatnya. Ini juga yang disaksikan atau dibuktikan oleh teman-teman dari FKM Bone Raya. Dulu kami sama-sama di SKB. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Edi malam ini, itu sudah benar. Pilihan kami benar. Karena Pak Ardiansah Sulaiman mampu membawa Kutai Timur dalam 4 tahun menata kabupaten ini. Kemudian beliau bercita-cita lagi 5 tahun ke depan itu ingin memperlihatkan kehebatan Kabupaten Kutai Timur. Makanya dalam 50 program unggulan beliau itu ada 3 kategori hebat. 1, kategori Kabupaten Kutai Timur hebat, kemudian kota hebat, dan desa hebat. Ini luar biasa. Mereka sudah mikirkan itu. Ya. Dan 50 program itu bukan janji politik. Bukan. 50 program itu adalah itu yang akan dilaksanakan ketika beliau dilantik, setelah dilantik untuk melaksanakan itu. Apalagi kita memiliki APBD yang luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, seperti biasa nih Bung Edi. Ya. Berikan pesan-pesan kepada warga kita, masyarakat Bone, terkait dengan Pilkada tahun 2024. Ya, mungkin barangkali kepada teman-teman warga Bone, khususnya pendukung ARMY, mungkin harus melihat bahwa mendukung itu harus punya prinsip juga. Artinya harus mengetahui bahwa ada aturan yang mendasar dalam hal persoalan ini yang telah diatur dalam aturan Pilbub yang oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita harus betul-betul menghormati penyelenggara dan bagaimana cara bersosialisasikan ARMY ini sangat sopan, santun, dan bermoral. Kenapa saya katakan ketika kita membawa paslon ini tidak baik cara membawakannya atau mengenalkan kepada mereka hanya berlaku sia-sia. Kenapa? Kita tidak usahlah. Artinya membuat satu pilihan bahwa hal-hal apa yang pernah Anda rasakan mahal tinggal ditambah aja karena mereka juga paham. Jadi saya mengatakan kepada FKM Bone kita harus berperilaku santun, sopan dan bermoral cara menyampaikan pesan untuk kedukungan ARMY. Kenapa? Ketika itu kita tidak lakukan dengan baik maka akan berakhir sia-sia. Bukan menambah tapi mengurangi. Nah, alhamdulillah alhasil mereka pun melakukan dengan apa yang mungkin menjadi satu kesatuan pemahaman kita dalam Tudas Sipulung itu. Dan itulah terikrar bahwa ARMY ini harus kita pegang teguh dan merupakan satu kewajiban mutlak. Harus kita andaikan brand ini harus kita sebarkan. Berantai, harus kita rantaikan, multilevelkan sampai ke bawah anak cucu. Sampai ke keluarga kroni dan lain-lain. Itu harus kita multilevelkan. Kenapa? Itulah. Karena keinginan panggilan cinta dan nurani kita terpanggil kecintaan kita kepada paslon bupati dan wakil bupati ini, maka itu akan menjadi satu jimat buat kita bahwa gunung pun akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi karena kecintaan FKM Bone Raya kepada pasangan Dr. Andes Haji Ardiansah MSc dengan Haji Mahyunadi SEM. Itu begitu barangkali Om Epe. Artinya hal yang mungkin dilakukan akan kami membuktikan bahwa kecintaan kami tidak membuat satu euforia yang akan besok kita lakukan di malam di tanggal 10 besok, bukan euforia yang kami lakukan. Bahwa kami akan menyampaikan satu pesan bahwa Pak Ardiansah, Kanda Mahyunadi, kami orang Bone cinta dengan kamu. Kami ingin kamu jadi pemimpin di Kutai Timur ini. Kami menginginkan bahwa program yang Anda jalankan dan Pak Ardiansah, apa yang sudah dilakukan dilanjutkan. Pak Mahyunadi, kami berharap bahwa dalam pasangan hidup saja berkeluarga harus ada pendamping. Sekarang beliau diamanahkan untuk menjadi pendamping dan kami mengakui bahwa Pak Mahyunadi ini sangat luar biasa dalam track record dan rekam jejaknya dalam selama berada di Kutai Timur ini. Itu sudah kami bulatkan. Kami datang berdeklarasi bukan hanya satu euforia. Saya juga deklarasi bukan itu yang kami inginkan. Kami sudah ada. Dan mungkin akan menambah kantong-kantong suara yang akan FKM lakukan. Memanggil saudara, keluarganya, akan menyatukan dalam satu kesatuan dukungan ARMY. FKM Bone Raya for ARMY. Luar biasa. Oke, terima kasih Bung Edi. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita ngobrol lagi terkait banyak hal Siap. di kabupaten ini. Bahwa
podcast ini bukan hanya sebagai podcast dukungan, Iya. akan tetapi ketika siapapun nanti yang terpilih akan menjadi oposisi. Benar. Siap. Karena sebuah acara yang seperti ini, yang saya selalu katakan bahwa saya mendedikasikan podcast ini untuk mencerdaskan logika rakyat. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, ada satu hal yang membuat masyarakat Bone Raya, Por Army ini jatuh cinta. Disebabkan karena dua tokoh ini memiliki karakter Iya. yang dicari-cari oleh orang Bone. Apa itu? Aju Maluru. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.